Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ilal akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh yang penuh berkah ini. Kita diberikan Allah nikmat, diberikan Allah hidayah untuk kita bisa hadir sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan berzikir, berdoa, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim subuh. Mudah-mudahan hari ini betul-betul kita awali dengan sesuatu yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah kita bersyukur, tidak lupa kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu amalan yang paling utama, yang paling afdol di hari Jumat ini, memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, ayat yang sering kita baca, bahkan selalu dibaca oleh khatib ketika berkhutbah. Ayat yang tadi telah kita awali, yang terdapat dalam surat 3, surat Ali Imran ayat 102, kemudian ditambahkan dengan ayat 103. Ayat ini di dalam akidah kita merupakan prinsip hidup kita. Sebagai seorang mukmin adalah prinsip hidup kita. Kenapa demikian? Jamaah rahimakumullah, kalau kita baca ayatnya kembali, Allah senantiasa mengingatkan kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa dengan sesungguhnya. Para ulama tafsir, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, mencoba mengupas ayat ini secara rinci, dan juga dijelaskan oleh para ulama-ulama tafsir yang lain, baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin, di dalam tafsir-tafsir yang awal klasik maupun di dalam tafsir modern hari ini. Di antaranya apa? Ayat ini menjelaskan bagaimana bukti, bagaimana seseorang itu harus menjadi orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenarnya. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya kata para ulama, yang pertama, dia betul-betul harus melaksanakan kewajibannya kepada Allah.
perintah-perintah yang diperintahkan Allah kepadanya dengan sekuat tenaga, dengan semaksimalnya. Makanya kewajiban kita terus kita tegakkan dengan sebaik-baiknya. Salat kita rapikan, kita dirikan dengan sungguh-sungguh, kita kerjakan dengan secara maksimal. Kemudian puasa, kalau datang perintah puasa di bulan Ramadan kita kerjakan dengan baik. Yang ketiga, zakat kita tunaikan dengan sempurna. Haji kalau kita mampu kita datangi Baitullah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ini kita sempurnakan kewajiban kita. Karena itu apa? Perintah dari Allah. Inilah salah satu sarana dan bentuk kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan kewajiban kita, melaksanakan secara maksimal apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Ini yang pertama, kata para ulama tafsir, kalau ini sudah bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan, bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita, maka kita sudah termasuk ittaqillaha atau ittaqullah haqqa tuqatih, menjadi orang-orang beriman yang benar-benar dan sungguh-sungguh telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Kata para ulama tafsir, yang kedua menjauhi segala yang haram, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Ini bukti yang kedua. Kalau kita sudah mampu seperti itu, mampu meninggalkan segala yang haram, mulai dari yang paling dilarang oleh Allah apa? Musyrik, mempersekutukan Allah, memiliki sifat syirik. Nah, ini dilarang. Kita tinggalkan. Apalagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang munafik. Karena sebenarnya nanti cerita ayat ini juga cerita tentang orang-orang munafik. Yang ketiga, apalagi yang dilarang Allah. Banyak larangan Allah kepada kita, banyak yang diharamkan Allah. Itu kita tinggalkan. Tidak ada tawaran. Kita tinggalkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan, penuh keyakinan dan kesadaran yang tinggi. Kita tinggal semua yang diharamkan Allah, semua yang dilarang Allah. Jangan lagi mendekati minuman keras, jangan lagi mendekati perbuatan zina, perbuatan riba, maaf, ya, dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan Allah. Itu maksudnya haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sungguh bertakwa kepadanya. Ya, kalau tidak, tentu hanya sekedar lip service saja, tidak sesungguhnya dari kesadaran yang penuh dari dalam diri kita. Ini yang kedua, kata para ulama, meninggalkan, menjauhi yang haram dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya yang beriman. Yang ketiga, apa bukti orang itu bertakwa kepada Allah sesuai dengan ayat Allah tadi? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita wafat, jangan kita meninggal, jangan kita tinggalkan dunia yang fana ini kecuali betul-betul menjadi muslim yang sesungguhnya, Islam yang betul-betul, ya, muslim yang kafah, muslim yang sempurna. Maka kita berupaya ketika di ujung kehidupan kita, sebelum kita wafat, kita berusaha menentukan kematian kita menjadi orang-orang yang benar-benar dalam keadaan muslim, yang berserah diri kepada Allah, dalam keadaan husnul khotimah, wafat yang baik atau meninggalnya dalam keadaan baik.
Ini dari penggalan ayat ini kalau kita baca pendapat para ulama tafsir. Kemudian selanjutnya Allah ingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini kelanjutan ayat tadi. Bukti orang yang beriman itu, bukti orang yang bertakwa itu apa? Dia mampu menjadikan agama Allah sebagai pegangannya yang kuat. Kemudian dia meneguhkan persatuannya, meneguhkan pendiriannya, dan dia tidak pernah bercerai-berai. Ini yang keempat. Jadi menjaga persatuan, menjaga kekuatan kita, karena kekuatan kita sebenarnya tidak ada kecuali dengan ukhuwah, kecuali dengan persatuan yang kokoh. Ini kekuatan kita. Makanya dulu sebenarnya ayat ini punya asbabun nuzul. Kelompok kaum Aus dan Khazraj, tidak beberapa lama sebelum ayat ini turun, mereka saling berselisih, saling menghinakan, saling berpecah belah, tidak mau bersatu. Kenapa? Sebenarnya dihasut oleh orang-orang yang hatinya memiliki penyakit, namanya munafik. Jadi orang-orang munafik menghasut, mengadu domba kaum Aus dan Khazraj ini, sehingga mereka berpecah belah. Padahal dulu sebenarnya mereka bersatu. Nah, makanya di ayat yang sesudahnya Allah ingatkan, wala tafarraqu, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu yang dulu di zaman jahiliyah hatimu bercerai-berai. Kemudian dengan nikmat Allah, Allah satukan hatimu. Menjadilah engkau orang yang bersaudara. Dulu sebenarnya engkau sudah berada di tepi jurang api neraka, tapi karena nikmat Allah, Allah satukan, Allah jinakkan, Allah lembutkan hatimu, sehingga menjadilah engkau orang yang bersaudara. Inilah perumpamaan yang diingatkan Allah kepada kita, bagaimana perpecahan itu pernah terjadi sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Makanya kunci yang paling pokok dalam kita kembali merajut dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Hendaklah kita bersatu di dalam Islam, kita bersatu dalam akidah, kita bersatu dalam persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan ini kekuatan Islam. Yakin dan percayalah, kalau kita bersatu pasti kita akan menang. Sering kita ungkapan Jenderal Sudirman almarhum. Apa kata beliau? Ya, beliau ungkapkan, wahai prajuritku, wahai bangsaku Indonesia, kita ini harus menang. Kita bisa menang kalau kita kuat. Kita bisa kuat kalau seandainya kita bersatu. Kita bisa bersatu kalau ukhuwah tetap ada. Ukhuwah itu akan tetap terjaga kalau silaturahmi tetap dilanjut. Artinya apa? Kekuatan umat ini bersatu. Kenapa ya Zionis Israel itu tidak bisa ditumpas, Bapak Ibu? Karena umat Islam terutama di Timur Tengah itu belum bersatu. Nah, ini baru mulai beberapa hari ini. Yaman sudah mulai ikut. Nah, ini tandanya apa? Sudah mulai bersatu. Kalau bersatu semuanya, negeri Arab, ya pasti akan ciut juga itu yang namanya Israel, yang ditompangi oleh Yahudi Zionis laknatullah alaih. Ya, kuncinya apa? Bersatu. Makanya dalam ayat ini diingatkan betul bagaimana kita terus bersatu. Dan di mana saja hari ini hampir seluruh dunia umat Islam ini sengaja dipecah belah. Dengan apa?
dengan menfitnah. Ini yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Fitnah ini paling berbahaya. Kalau kita baca sejarah Islam internasional, berapa negara-negara Islam ditumbangkan oleh lawan-lawan politik mereka, terutama yang tidak senang kepada Islam, dengan apa? Dengan fitnah, Pak. Dengan fitnah. Kita masih ingat ya, di Mesir, di Turki, itu difitnah semua. Akhirnya apa? Terjadilah perang saudara, terjadilah kudeta hebat-hebatan. Tapi akhirnya apa? Diakui juga bahwa kita sudah difitnah. Akhirnya berantakan, hancur negeri mereka. Makanya bangsa Indonesia, kita di Batam ini harus hati-hati juga. Pecah belah ini akan selalu ada dan ditumpangi dengan orang-orang munafik yang suka menfitnah ke sana ke sini. Makanya kalau tidak hati-hati, ya mungkin saja akan terjadi di negeri kita ini. Makanya Allah ingatkan betul, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Jamaah rahimakumullah. Jadi dari ayat yang mulia ini kembali kita dapat pelajaran akidah, pelajaran tauhid yang berharga, bahwa walaupun sering kita dengar ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah maksud yang sebenarnya, agar kita terus sekuat tenaga mengerjakan kewajiban kita, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekuat tenaga kita kerjakan, kita lakukan. Bahkan kita iringi dengan tidak hanya kewajiban, amalan-amalan sunnat. Kemudian kita berupaya pula sekuat tenaga, ya, berusaha pula sekuat tenaga untuk menjauhi yang haram dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun larangan Allah, pasti ada hikmah di baliknya. Kemudian kita terus berdoa, berupaya agar akhirnya kehidupan kita ini betul-betul husnul khatimah, sehingga kita meninggal dalam keadaan muslim yang sesungguhnya, Islam yang sebenarnya, Islam yang kafah. Karena yang menentukan itu yang akhir, bukan yang awal. Yang menentukan itu yang akhir. Apa yang menentukan akhirat kita baik? Kalau seandainya memang ketika kita wafat dalam keadaan baik. Tentu perjalanan panjang dengan senantiasa menjaga diri kita, melaksanakan kewajiban, meninggalkan semua larangan Allah sepanjang perjalanan hidup kita manusia yang beriman. Kemudian pelajaran yang keempat, berpegang teguhlah kepada agama Allah, bersatulah dalam Islam, bersatulah dalam ukhuwah iman, persaudaraan yang kuat, dan wala tafarraqu. Karena kehancuran itu ada di atas perpecahan, perselisihan, dan kalau kita bercerai-berai maka alamat kita akan hancur. Makanya kata orang tua kita, bersatu teguh, bercerai runtuh. Ya, kalau pepatah orang Minang banyak itu, Pak. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Ya, apa maksudnya? Betul-betul kita sebagai umat Islam hari ini dibutuhkan betul persatuan kita. Apalagi menuju pemimpin 2024, apa yang dibutuhkan? Persatuan dan kekuatan umat Islam, betul-betul menentukan arah siapa yang akan menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Kalau kita masih berpecah belah, ya, akan hancur. Dan cita-cita kita untuk memilih pemimpin yang berpihak kepada rakyat, pemimpin yang adil, ya, saya rasa jauh panggang dari api. Tapi kalau kita bersatu, salah satu syarat sudah kita penuhi. Kita iringi dengan ikhtiar yang penuh,
baru nanti kita berdoa kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian sederhana ini kita rujuk dari ayat Ali Imran 102 dan 103. Jadi sebuah nuansa baru bagi kita untuk kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah dan selalu kita bersatu, memperkuat, memperkokoh ukhuwah di antara kita. Semoga Allah memberkahi, meridhoi perjalanan kehidupan kita, dan kita berdoa mudah-mudahan Islam ini akan menjadi kemenangan di masa-masa yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Duhai Allah, berikanlah keselamatan kepada kami dalam kami mengharungi kehidupan, baik di dunia kami hari ini, terlebih-lebih kebahagiaan kami di akhirat kelak. Selamatkan pula kehidupan kami, menjalankan kehidupan dunia maupun agama kami, ya Allah. Allahumma jam'atal marhumah wa tafraqa min ba'dihi hadza tafraqa maksumah. Duhai Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa menjaga ukhuwah, persatuan dan persaudaraan di antara kami. Karena sesungguhnya jamaah yang terus menjaga persatuan dan kesatuan, itulah yang selalu mendapat rahmat darimu, ya Allah. Jangan engkau biarkan kami saling bercerai-berai dan berpecah belah, karena sesungguhnya perpecahan itu akan mendatangkan laknat dan murka darimu, ya Allah. Allahumma ja'alna minas shadiqina wal amanah. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang benar dan amanah. Wala taj'alna minal kadzibina wal khianah. Ya Allah, jangan engkau berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang dusta dan khianat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami zuriat, anak keturunan yang baik, yang soleh dan solehah, menjadi ikutan dan pejuang takwa kepadamu, ya Allah. Ya Rabb, berikan pula kepada kami keluarga-keluarga yang baik, sakinah, mawadah, warahmah. Berikan kepada kami, ya Allah, sumber rezeki yang berkah dan thayyibah. Anugerahkan, ya Allah, kepada kami negeri yang aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.